Ada menteri ngomong taraweh nggak boleh pakai speaker. Iye, unyil. Saya bukan fitnah. Ada gak yang ngomong begitu? Ada gak? Tuh menteri dari belum dia lahir, dari dia berak di celana. Dari bapak moyangnya dulu juga yang namanya taraweh di mana-mana masjid pakai speaker, betul? Tadarusan juga pakai speaker, betul? Pokoknya bilang jangan mengganggu orang. Lu nggak mau keganggu speaker masjid, lu pindah ke kuburan. Lo di kuburan lo nggak ada speaker, betul? Suruh beli tanah di tengah kuburan, lu tinggal di kuburan. Nah sekarang yang namanya azan syiar Islam sudah menjadi kearifan lokal. Mau dilarang-larang, giliran dangdutan lu demen, nggak ada larangannya, betul? Betul. Giliran kita protes dangdutan, apa mereka bilang? Itu kan kearifan lokal. Iye, unyil. Giliran dia punya, kita protes, dia bilang kearifan lokal. Ada organ tunggal di samping musola, kita protes, ini kearifan lokal. Ada jaipongan, kita protes, ini kearifan lokal. Giliran azan pakai speaker, dilarang. Iye, udah gue kesel banget ah. Jadi kalau ada perangkat negara mau coba-coba menggelar pemilu yang tidak adil, berarti dia sudah melanggar konstitusi. Nah sekarang ada yang nunjuk curang, ada lagi yang nunjuk enggak curang. Nah, terus ngelesainnya bagaimana Bu? Yang kalah teriak-teriak curang lu, curang. Yang menang enggak, gua enggak curang. Ayo, betul. 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 Nah beresinnya bagaimana Bu? Nah cara ngeberesinnya ada 3 jalan. Jadi jalur hukum itu saudara yang merasa dicurangi, kumpulkan bukti sebanyak-banyaknya dengan data yang akurat, tidak terbantahkan untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Nah di sana pertarungannya ada 2, ada pertarungan kuantitatif, ada pertarungan kualitatif. Nah nanti kalau sudah diselidiki ternyata hasilnya benar, ada kecurangan, buktinya akurat. Nah di sana ada hak interpelasi. Interpelasi itu Bu, DPR berhak panggil presiden, pertanggungjawabkan kecurangan-kecurangan tersebut kalau terbukti lewat angket. Kalau nggak terbukti ya selesai, nggak ada masalah, berarti presiden nggak salah. Kalau tidak terbukti, nah kalau terbukti presiden dipanggil, presiden nggak mau datang ditangkap sudah. Itu aturan. Dia mesti mempertanggungjawabkan. Jawab, ini ada temuan-temuan seperti ini, ini ada bukti-bukti seperti ini. Bagaimana pertanggungjawabannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ahiba'il kiram, fi hadhihi al-munasabati as-sa'idah وبمثل هذا الاجتماع المبارك لا أنسى أن أوصيكم جميعا بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين آمين يا رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para pemudi, alhamdulillah pada malam hari ini acara demi acara sudah sama kita lalui, ilmu demi ilmu sudah sama kita dapatkan dari guru-guru kita, qasidah demi qasidah memuji Allah dan Rasulnya juga sudah sama kita dengarkan. Mudah-mudahan semua itu menjadi penyebab turunnya rahmat, barakah dan maghfirah. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana sama kita maklumi bahwa pada malam hari ini kita kumpul di tempat ini dalam rangka tawakufan sementara
Majelis Taklim Al-Islami sehubungan sebentar lagi masuk bulan Ramadan. Di mana kita tahu majelis taklim ini sudah ada dari zaman orang tua kita dulu, yaitu dari zaman orang tua Buya Zaki, Buya Majid dan seluruh para saudara dan saudarinya. Kita tahu bahwa keluarga besar almarhum Kiai Haji Umar Ismail semenjak hidupnya bersama istri berjuang, berdakwah, menyebarkan Islam, saudara, yang kemudian dilanjutkan oleh putra dan putrinya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua ini menjadi amal yang tidak pernah putus bagi kedua orang tuanya yang telah berhasil memberikan ilmu kepada anak-anaknya, begitu juga kepada jamaahnya, sekaligus meninggalkan anak-anak yang salihin dan salihat. Alhamdulillah. Tidak saya sebutkan satu persatu, sama kita tahu itu putra putri daripada almarhum Kiai Haji Umar Ismail maupun almarhumah Ustazah Haja Fauziyah, itu semuanya ada 15 orang, yang 2 sudah kembali kepada Allah, tapi yang lainnya semua sampai yang paling kecil tadi Muhammad, kita bisa lihat aktif di majelis-majelis, pandai membawakan juga qasidah. Mudah-mudahan seluruh keluarga besar daripada almarhum Kiai Haji Umar Ismail senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala perlindungannya. Semua diberikan panjang umur dalam taat dan ibadah, panjang umur dalam kamalis sihah wa tamamil afiyah. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu yang saya cintai, tentu melalui daripada acara ini, sambutan ini, saya sampaikan apresiasi penghargaan kepada segenap keluarga besar daripada almarhum Kiai Haji Umar Ismail yang sampai saat ini terus melanjutkan dakwah perjuangan daripada kedua orang tuanya, dan mudah-mudahan semua langkah perjuangan dakwanya diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahibahil kiram, saya datang kemari sebetulnya hanya untuk menghadiri. Saya datang bukan sebagai penceramah, bukan sebagai pengkhutbah. Saya datang ingin ikut tabarrukan dari acara ini. Maka itu begitu Buya Majid menyampaikan Habib kita mau tawakufan, mudah-mudahan insya Allah saya bisa datang. Hari ini sebetulnya dari pagi sampai sore tadi acara saya begitu padat, begitu lelah. Tapi mengingat bahwa majelis ini penuh berkah peninggalan daripada Kiai Haji, yaitu almarhum Kiai Haji Umar Ismail, saya mencoba untuk mensempatkan diri. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini insya Allah akan mendapatkan manfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, ibu bapak, baiklah, saya sudah ada di sini. Saya ingin mengingatkan diri saya dan ingin mengingatkan semua. Dalam suatu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu taala anhu, yang bersumber dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu an. Ada satu hadis yang cukup menarik. Di sana disebutkan inna lillahi tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyarah fudulan yattabi'una majalisad dzikri. Jadi dalam hadis ini disampaikan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah memiliki para malaikat, saudara, yang kerjaannya keliling, muter, nyari majelis-majelis zikir. Nah, yang dimaksud majelis zikir, Bu, Pak, adalah majelis apa saja yang di dalamnya disebutkan nama Allah, memuji Allah, mengagungkan Allah, mengajarkan ajaran-ajaran yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, menariknya dalam hadis ini disebutkan para malaikat ini muter keliling di atas muka bumi. Nah, begitu mereka keliling, mereka lihat di mana ada majelis zikir. Begitu mereka dapatkan majelis zikir, malaikat-malaikat tadi mampir ikut kumpul bersama orang yang hadir di majelis zikir.
Jadi nggak sedikit ini malaikatnya banyak. Jadi ada yang berangkat ke utara, yang ke selatan, yang ke barat, yang ke timur. Mereka berkelompok, saudara. Dan ini hadis sahih, Nabi yang menyampaikannya. Nah kemudian begitu malaikat-malaikat tadi duduk bersama orang-orang yang ikut berzikir di majelis tersebut, mereka mengembangkan malaikatnya menutupi dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh jamaah yang hadir, saudara. Makanya kalau dalam suasana begini kita kadang-kadang merasakan auranya. Aura keimanan, aura ketenangan jiwa, aura ketentraman pikiran kita, saudara. Itu semua aura yang dibawa oleh para malaikat tadi. Alhamdulillah. Kadang-kadang dalam suasana begini, saudara, pikiran-pikiran pusing kita hilang, resah-resah kita hilang. Itu tadi, malaikat tadi ikut duduk bersama kita, mengembangkan sayapnya, menutupi kita semua. Untuk apa? Melimpahkan rahmat yang mereka bawa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam hadis diceritakan, wa idza tafarraqu, begitu jamaah itu bubar, saudara, maka para malaikat tadi naik ke langit, kembali ke tempat masing-masing. Nah, cuman yang menariknya apa, saudara? Para malaikat ini ditanya oleh Allah. Nah, ingat kalau Allah nanya bukan Allah nggak tahu. Bu, wallahu a'lamu bihim. Dalam hadis pun disebutkan wallahu a'lamu bihim. Allah tahu apa yang mereka lakukan. Allah tahu apa yang dikerjakan oleh para malaikat tadi. Allah tahu ya. Nah, cuman kenapa Allah bertanya, saudara? Ini untuk pelajaran kita semua. Ada pertanyaan dari Allah, ada jawaban dari malaikat, kemudian nanti ada petunjuk dari Allah. Kita baca itu semua menjadi pelajaran buat kita semua. Alhamdulillah. Ditanya oleh Allah kepada malaikat tadi, apa yang kamu dapatkan? Apa yang kamu dapatkan itu habis jalan-jalan di atas muka bumi ini? Mereka katakan, ya Rabb, kami menemukan sekelompok hamba-hambamu, mereka sedang berkumpul, dan di dalamnya, saudara, para malaikat ini mengatakan yusabbihunak wa yukabbirunak wa yuhallilunak wa yahmadunak wa yas'alunak. Jadi dikatakan mereka itu, ya Allah, di dalamnya mereka ada yang bertasbih, yusabbihunak, bertasbih mensucikanmu, yukabbirunak, dan bertakbir mengagungkanmu, wa yuhallilunak, dan mereka membaca tahlil mentauhidkanmu. Ya, kemudian nggak sampai situ, wa yahmadunak, dan mereka memuji-muji engkau ya Allah, wa yas'alunak, dan mereka mengajukan permohonan kepada engkau, maksudnya berdoa. Terus ditanya oleh Allah, madza yas'aluni, mereka minta apa dariku? Apa yang mereka minta? Kemudian para malaikat menjawab, yas'alunakal jannah, mereka meminta sorgamu ya Allah. Dalam majlis itu mereka minta sorgamu ya Allah. Ditanya lagi oleh Allah, hal ra'au jannati, apa mereka udah lihat sorgaku? Apa mereka udah pernah lihat sorgaku? Malaikat menjawab, la, mereka belum pernah melihat. Kemudian apa kata Allah? Kaifa law ra'au jannati, kira-kira bagaimana kalau mereka melihat sorgaku? Masya Allah, enggak ngelihat sorganya aja dia minta, apalagi ngelihat. Bu, udah ada yang pernah lihat sorga? Kok ibu minta? Kan gak pernah ngelihat. Nah, dapat dari cerita, dapat dari pengajian, betul bu? Dapat dari Quran, dapat dari hadis, betul? Rindu gak? Kangen gak? Pengen gak masuk sorga? Belum lihat sorga, udah minta sorga, pengen masuk sorga. Apalagi kalau ngelihat sorga, bu. Ibu kalau udah ngelihat sorga pulang nggak mau lihat laki ibu lagi bu, pengen buru-buru ke sorga aja dah. Nah, saking apa? Saking indahnya surga, nikmatnya surga. Jadi Allah mengatakan kepada malaikatnya, lihat aku punya hamba, belum lihat sorgaku saja mereka sudah minta-minta masuk sorga, apalagi mereka melihat. Kemudian para malaikat ini juga mengatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yastajirunak ya Rabb, mereka juga berlindung kepadamu ya Allah, memohon pertolonganmu agar mereka dipelihara. Terus Allah nyatakan, mimma yastajiruni, mereka minta permohonan pertolongan perlindungan dari apa?
Maka dijawab oleh para malaikat, min narik ya Rabb. Mereka berlindung mohon pertolonganmu daripada api neraka. Mereka takut dengan nerakamu. Terus Allah tanya lagi, hal ra'au nari? Apa mereka udah lihat aku punya neraka? La ya Rabb, mereka belum pernah lihat. Terus apa kata Allah? Kaifa law ra'au nari? Bagaimana kalau mereka lihat nerakaku? Enggak ngelihat nerakaku saja mereka udah takut masuk neraka. Bagaimana mereka lihat? Masya Allah, Bu. Takut gak masuk neraka? Jujur semua, takut gak masuk neraka? Pernah lihat neraka? Kita nggak pernah lihat neraka. Tapi karena kita tahu belajar dari guru-guru kita. Saudara, guru-guru kita menyampaikan berita-berita dari Al-Quran dan dari As-Sunnah, dari hadis, menyampaikan tentang dahsyatnya siksa neraka. Sampai kita ketakutan, kita berlindung kepada Allah. Belum ngelihat nerakanya saja orang beriman sudah takut. Apalagi kalau ngelihat neraka. Bu. Masya Allah. Terus selanjutnya apa nih saudara? Setelah sedemikian rupa saudara, selanjutnya di dalam hadis tersebut para malaikat menceritakan kepada Allah, pokoknya mereka minta surga, mereka takut masuk neraka dan seterusnya. Kemudian kata malaikat, wastaghfirunak ya Rabb, mereka juga mohon ampun kepada engkau ya Allah. Apa jawaban Allah? Ghafartu lahum, aku ampuni mereka semua. Aku ampuni mereka semua. Dan aku akan berikan mereka surgaku. Aku lindungi mereka dari nerakaku. Subhanallah. Saking apa saudara? Allah ridho dengan apa yang mereka lakukan. Kumpul di majelis zikir, bertasbih kepada Allah, bertakbir, bertahmid, bertahlil, kemudian berlindung kepada Allah dan neraka, mohon surga. Allah ridho, Allah suka, Allah senang. Sehingga apa yang Allah berikan? Ghafartu lahum, aku ampuni mereka semua. Subhanallah, Bu. Mudah-mudahan kita pulang dari sini dosa kita diampuni semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi malaikat diperintahkan oleh Allah, catat itu mereka semua yang hadir di situ aku ampuni. Ada malaikat yang nanya, ya Rabb, fihim abdun khatta, di tengah-tengah mereka ada satu hambamu banyak dosa, banyak kesalahan. Dan dia datang cuma nimbrung doang, bukan mau ngaji. Ada gak yang begitu? Ada gak? Ada gak? Datang cuma mau rame-rame aja. Lu ngapain ngaji? Rame di sana, rame. Ada gak yang begitu? Bahkan kadang-kadang datang cuma mau nagih hutang. Dia nagih hutang ke rumahnya nggak ketemu. Oh jangan-jangan di pengajian dicariin. Dia nggak belajar, cuma nyari orang yang hutang mana. Ada gak yang begitu? Ada gak yang begitu? Nah, jadi ini malaikat mengatakan kepada Allah, ya Rabb fihim abduka khata, di tengah-tengah mereka ini ada hambamu yang banyak dosa, banyak kesalahan. Dia datang ke situ nggak ada maksud mau ikut ngaji, nggak ada maksud mau tasbih, mau takbir, mau tahmid, nggak, cuman mau ikut aja duduk sama mereka. Apa kata Allah? Ghafartu lahu, tetap aku ampuni dia. Kenapa? Karena siapa-siapa yang duduk bersama orang-orang di majelis zikir, saudara, mereka tidak akan pernah rugi. Subhanallah, Bu, duduk ikut pengajian, tidur, iler ke bawah, tetap pahala dapat. Subhanallah, tetap rahmat barokah dapat. Apalagi yang nggak tidur, apalagi yang serius, apalagi yang ngambil ilmu, berlipat-lipat ganjaran akan didapatkannya. Alhamdulillah, Bu. Nah, makanya jangan pesimis, jangan begitu pulang ya kita dapat apa tadi? Kayaknya begitu-begitu aja, enggak. Ibu pulang dari sini dapat rahmat, dapat barakah, dapat magfirah. Jangankan ibu-ibu yang serius ngajinya, yang tidur, yang ngiler dapat. Yang datang mau nagih utang dapat. Ada yang nanya, kalau yang mau nyolong sendal gimana? Dapat sendalnya. Bu, ya yang nyolong sendal dapat sendalnya, betul Bu? Ketangkep dapat bogemnya, dapat juga Bu. Masya Allah, na'udzubillah min
min dzalik. Jadi ibu yakinlah bapak-bapak semua, ini hadis sahih, ini dari Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak ada yang rugi seorang pun kalau mereka hadir di majalisul dzikri, hadir di majlis taklim, hadir di majlis zikir, majlis wirid, majlis ratib, marhabanan yang di dalamnya ada pujian buat Allah, pujian buat Nabi, ada doa, ada perlindungan, semuanya itu membawa rahmat dan barakah. Alhamdulillah. Terus ada yang nanya, Habib kalau memang majelisnya begitu luar biasa manfaatnya, kenapa ditutup? Bu, tanya Buya Zaki. Nah kenapa berkahnya banyak kok ditutup? Betul? Betul? Oh dijawab Buya Zaki, bukan ditutup, tapi di bulan Ramadan ada pengajian dalam bentuk lain. Betul? Bu, nanti kan bulan Ramadan ada ceramah subuhnya, ada kuliah tarawehnya, ada kuliah lagi sebelum buka puasanya, betul gak? Bahkan di bulan Ramadan pengajian lebih banyak. Jadi sebetulnya penutupan ini cuma penutupan yang rutin ini saja. Tapi bukan berarti para ustadz terus tutup pengajian gulung tikar, enggak bu. Bu, Ramadan saya tanya pengajian tetap ada gak? Pengajian tetap ada gak? Bahkan ditambah ada taraweh, ada tadarusan, betul? Betul? Ya ada menteri ngomong taraweh nggak boleh pakai speaker, unyil. Saya bukan fitnah, ada gak yang ngomong begitu? Ada gak? Mana tuh orangnya? Bu, tuh menteri dari belum dia lahir, dari dia berak di celana. Dari bapak moyangnya dulu juga yang namanya terawih di mana-mana masjid pakai speaker, betul? Tadarusan juga pakai speaker, betul? Pokoknya bilang jangan mengganggu orang. Lu nggak mau keganggu speaker masjid, lu pindah ke kuburan. Lo di kuburan lo nggak ada speaker, betul? Suruh beli tanah di tengah kuburan, lu tinggal di kuburan. Bu, ya bukan yang namanya tinggal di samping masjid, kita mesti siap. Dengar azan 5 waktu, betul? Kemudian dengar suara sholat berjamaah maghrib, isya, subuh, betul? Dengar orang sholat tarawih, betul? Dengar tadarusan, betul? Dengar tarhiman, betul? Dia mau larang, Duh, bu, saya mau tanya, mau dilarang? Mau dilarang-larang? Mau dilarang-larang? Iya sekarang dilarang terawih nggak boleh pakai speaker. Besok yang dilarang sholat 5 waktu, jangan pakai speaker. Nanti besoknya lagi yang dilarang azannya. Nanti lama-lama kita dilarang sholatnya. Nggak boleh didiamin, yang begini mesti dilawan, betul? Betul. Jadi kasih tahu kalau ada orang-orang yang terganggu dengan suara speaker masjid, lu jangan tinggal dekat masjid, goblok. Betul? Lu cari sono tanah dekat kuburan. Sono cari tanah tempat pembuangan sampah. Nah itu nggak ada speaker tuh, yang ada bau. Nah, jelas bu. Saya mau tanya ibu-ibu di sini, kalau di masjid ada adzan maghrib terganggu gak? Ada adzan isya terganggu gak? Nggak ada yang terganggu, betul? Ya tapi marbot kira-kira. Jangan jam 11 malam lu udah teriak-teriak sahur. Orang kampung terganggu juga, betul bu? Ada waktunya, habis sholat tarawih, tadarusan 1 jam cukup, matiin, betul? Nanti jam 2:30 atau jam 3 baru buka speaker lagi untuk tarhim bulan Ramadan, kan ada orang sahur. Ya, tapi di luar bulan Ramadan, ya jangan jam 3 juga. Kira-kira 1 jam sebelum sebelum subuh, kita bangunin orang. Itu biasa gak bu? Biasa tidak? Iya, ini orang yang terganggu sama pada nggak sholat kali bu.
Bu, bu, emang pada nggak mau sholat dia. Jadi begitu, waduh saudara, begitu dengar azan subuh, as-sholatu khairum minan naum, untuk sholat untuk naon-naon. Itu orang kurang ngajar tuh begitu, betul? Betul? Saya tanya ibu-ibu, dengar suara azan dari masjid, bagus tidak? Senang tidak? Bahkan bu ya, ini bukan hanya merupakan syiar Islam, tapi azan dari masjid, orang sholat berjamaah pakai speaker di mana-mana, ini sudah menjadi kearifan lokal, sudah membudaya, sudah berakar, saudara. Bukan setahun 2 tahun, sudah ratusan tahun terjadi di negara kita Indonesia, betul? Betul? Sebelum Indonesia lahir, bukan sebelum tuh menteri, Indonesia belum lahir, azan di masjid udah ada, betul? Betul? Sampai jatuh sorban gue. Bukan semangat bu, mengkelap. Ya bukan, kita kan bulan Ramadan disuruh sabar bu ya, tapi dipancing-pancing. Makanya sebelum Ramadan gue marah dulu dah. Masya Allah, biar masuk Ramadan gak marah lagi bu ya. Bu, di pojok bilang, lu di penjara lagi loh. Urusan lu buka puasa di Mabes Polri lagi loh. Jangan nyumpain begitu bu. Nah, biar selamat dunia akhirat, amin. Ibu dulu zaman Belanda bu, zaman penjajahan bu ya, itu pernah ada larangan menggunakan speaker. Itu di Banten ulama-ulama marah. Bergerak dengan santri-santrinya, diserang Belanda, perang. Gara-gara dilarang azan. Tapi sekarang mau begitu nih. Nah, Tapi sekarang mau begitu nih. Hati-hati kalau ulama udah kasih komando pakai ngelarang speaker. Betul? Cuman memang pengurus masjid pakai speakernya harus teratur. Jangan sembarangan. Di waktu-waktu yang lagi nggak ada sholat, nggak ada pengajian, nggak ada apa-apa, ya jangan pakai speaker. Betul gak bu? Betul gak? Nah sekarang yang namanya azan syiar Islam sudah menjadi kearifan lokal. Mau dilarang-larang. Giliran dangdutan lu demen. Nggak ada larangannya. Betul? Betul? Giliran kita protes dangdutan, apa mereka bilang? Itu kan kearifan lokal. Iye, unyil. Giliran dia punya kita protes, dia bilang kearifan lokal. Ada organ tunggal di samping musola, kita protes, ini kearifan lokal. Ada jaipongan, kita protes, ini kearifan lokal. Giliran azan pakai speaker dilarang. Udah gue kesel banget ah. Udah dah ceramahnya sampai di sini aja dah. Daripada gue marah-marah terus. Bu, ini uban banyak gara-gara marah-marah terus. Masya Allah, mudah-mudahan lah yang begitu-begitu tuh yang ganggu umat Islam cepat mati dah. Amin. Amin. Ada lagi di Bali. 1 Ramadan besok bebarengan hari Nyepi. Saudara, di sana diserukan umat Islam malam pertama nggak boleh sholat tarawih di masjid. Katanya toleransi. Toleransi itu bu, mesti dari kedua belah pihak. Bukan kita disuruh toleransi, dia seenaknya. Lu nyepi, gue mau sholat. Betul tidak? Betul tidak? Islamnya agama yang paling toleransi. Mari kita lihat. Dulu pernah lebaran bareng sama hari Natal, betul? Apa ada orang Kristen kita larang Natal? Apa ada? Orang Kristen, kita lagi lebaran, lu awas lu Natal, Ada begitu? Enggak ada saudara. Orang Kristen mau Natal silahkan, mau ke gereja silahkan, mau nyanyi-nyanyi di lebaran silahkan, itu hak mereka. Enggak, kita enggak ganggu. Kita lebaran, kita sholat Idul Fitri, saat itu mereka Natalan, enggak ada yang ribut, betul? Betul? Indah tidak Islam? Indah tidak Islam? Indah saudara. Kenapa jadi sekarang saudara di Bali dia mau nyepi umat Islam nggak boleh sholat tarawih di masjid? Lu pikir negara punya lu sendiri? Kira-kira jelas gak? Ini gara-gara ngomong begini nih, buzzer lagi pada ngerekam nih buzzer. Iya nih, bu, buzzer ngerekam nih. Habis direkam dia kasih judul Habib Rizik intoleran. Wah, dia kasih lagi judul Habib Rizik menyerang Hindu Bali. Wah,
Habib Rizik ini radikal. Wah, 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 wah. Pusing udah. Bu, saya bingung mau ngomong apa, susah lah. Ngomong begini salah, begitu salah, betul Bu? Betul. Kita bukan intoleran, bukan radikal, bukan. Toleransi itu harus dari semua pihak. Kita tidak mengganggu ibadah umat agama lain juga jangan ganggu umat Islam. Yang begini pemerintah mesti memperhatikan, masuk ada peran negara. Nggak bisa dong. Kalau sekarang umat Islam nggak boleh sholat tarawih di masjid di Bali karena hari lahir Nyepi. Nanti kalau umat Islam marah, akhirnya umat Islam ngomong, orang Hindu Bali yang ada di seluruh Indonesia, lu Nyepi pulang aja sono ke Bali, jangan di kampung gua. Nah kan repot kalau udah begitu, betul? Kacau tidak? Hancur tidak? Rusak tidak? Mau begitu? Mau begitu? Takbir! Di sini indahnya Islam. Islam itu maunya bersatu, damai, tidak saling mengganggu. Betul Bu? Betul semua? Alhamdulillah. Makanya jangan gua dulu yang teriak, lu teriak juga dong. Bukan dikit-dikit Habib Rizik lagi yang ngomong. Lu buzzer bukan lu? Oh bukan. Pokoknya gua kalau ada yang nyorot-nyorot begitu udah curiga aja dah. Ini jangan-jangan buzzer nih. Di sini sih senyum sama kita. Habib. Ntar sampai di rumah diedit sama dia. Iya, muka kita dibikin kayak capung. Aduh, kacau gak Bu? Buzzer kacau gak? Iya, ini sekarang buzzer lagi kehilangan kerjaan. Lagi bingung pada, mudah-mudahan insya Allah umat Islam selalu menang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bulan puasa memang bulan sabar. Tapi umat Islam jangan dipancing. Jangan dong, umat Islam gak boleh dipancing-pancing. Kita pengen bulan Ramadan, saudara, kita ibadah, kita taat, kita puasa, kita sholat, betul? Betul. Nah, tapi jangan dipancing-pancing umat Islam marah. Jangan lupa, bulan Ramadan itu juga bulan jihad, Bu. Dulu Nabi pertama kali perang, bertempur, perang Badar, itu pada bulan Ramadan. Siapa bilang? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi kita sudah mendengarkan ceramah dari Habib Rizik Syihab tentang taraweh atau tadarus di bulan Ramadan. Katanya nggak boleh pakai speaker atau dibatasi. Itu nggak usah didengar ya kawan-kawan. Kita manfaatkan kapan lagi coba bulan puasa. Ya hitung-hitung syiar Islam, mau tadarus sama tadarus aja nggak apa-apa, nggak usah dengerin. Ya semoga semuanya sehat selalu, semoga kita diberi kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita diterima, nggak cuma nahan makan dan minum. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, kita doakan semuanya sehat selalu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.